limbah sawit kita, namanya cangkang itu, kita ekspor. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang terbuang percuma. Dan ini tentu kerja luar biasa dari masyarakat Babel, Pak Gubernur dengan jajaran. Cangkang kelapa sawit Republik Indonesia kian jadi primadona di kancah dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Safe News. Perusahaan Jepang tertarik untuk membeli limbah kelapa sawit dari pabrik di Indonesia. Limbah itu akan digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga biomasa. Limbah yang dimaksud merupakan cangkang kelapa sawit atau palm kernel shell. Irex Singapore Pte Ltd, anak usaha dari Irex Co Ltd, telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG melalui anak perusahaannya PT Dharma Sumber Energi untuk memasok cangkang kelapa sawit ke Jepang selama 15 tahun ke depan. Irex Co Ltd merupakan sebuah perusahaan publik di Jepang yang berpengalaman dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa. Direktur Utama DSNG Andrianto Utomo mengatakan, dalam kerjasama tersebut, beberapa pabrik kelapa sawit perseroan yang berlokasi di Muara Wahau, Kalimantan Timur, akan memasok cangkang kelapa sawit untuk diekspor ke Jepang dengan volume mencapai 70.000 ton per tahun. Dia menjelaskan selama ini cangkang kelapa sawit dari hasil pengolahan tandan buah segar menjadi CPO digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Namun, kontrak jangka panjang dengan Irex ini membuka peluang untuk mengekspor cangkang ke Jepang sebagai bahan baku biomasa bagi pembangkit listrik berbasis biomasa milik Irex tersebut. Menurut Andrianto, kerjasama dengan Irex tersebut merupakan langkah strategis bagi perseroan dalam menerapkan kebijakan keberlanjutan, yakni dengan memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi CPO menjadi produk yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan prinsip-prinsip environment, social, and governance atau ESG. Sebelumnya, pada September 2020 lalu, perseroan melakukan commissioning atas instalasi bio-CNG yang pertama yang mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent menjadi energi terbarukan dalam bentuk listrik dengan kapasitas 1,2 MW serta bio-CNG dalam tabung dengan kapasitas sebesar 280 m3 per jam. Pihaknya pun bertekad untuk mengintegrasikan ESG dalam segala aspek usaha sebagai cara berbisnis. Semua proses produksi baik di segmen usaha kelapa sawit maupun produk kayu harus mengimplementasikan kerangka keberlanjutan sehingga produk dihasilkan melalui praktik bisnis yang baik serta bersertifikasi berdasarkan standar internasional. Tak hanya itu, limbah yang dihasilkan dari proses produksi pun harus diberdayagunakan agar dapat memberikan manfaat ekonomis maupun manfaat terhadap lingkungan. Sementara itu, Presiden Irex Co Ltd, Hitoshi Hona mengatakan, dengan mendirikan operasi stockpile bersama dengan DSN atau pemilik pabrik kelapa sawit, pihaknya dapat memastikan lebih jauh terhadap operasi jangka panjang dan kebutuhan cangkang yang ekonomis. Terlebih lagi, cangkang sawit yang diproduksi oleh pabrik DSN sudah tersertifikasi oleh RSPO yang disetujui oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Jepang. Pihaknya dapat mewujudkan pengadaan cangkang yang berkelanjutan dan tersertifikasi secara konsisten. Diketahui, cangkang kelapa sawit Indonesia atau Palm Kernel Shell atau PKS yang sedang naik daun tetap take off ke negara importir tujuan. Cangkang kelapa sawit merupakan produk sisa atau limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Setelah terbang ke Jepang dari beberapa provinsi sentra kelapa sawit di Indonesia, kali ini sebanyak 8.000 ton cangkang kelapa sawit asal Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mengudara ke Thailand. Kegiatan ekspor tersebut dilakukan oleh PT SAM melalui pelabuhan Belang-Belang. Perlu diingat bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi sentra kelapa sawit dengan luas lahan pada tahun 2019 mencapai 155.958 hektar atau sekitar 1% dari total lahan kelapa sawit Indonesia. Sebagai media pembawa yang rawan dihinggapi organisme pengganggu tanaman atau OPT,
cangkang sawit tersebut wajib dikenakan tindakan karantina oleh pejabat karantina pertanian setempat. Tindakan karantina dimulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, perlakuan fumigasi, hingga akhirnya diterbitkan sertifikasi kesehatan tumbuhan atau Phytosanitary Certificate. Fumigasi tersebut bertujuan untuk menyuci hamakan atau membebaskan media pembawa dari OPT yang dipersyaratkan agar tidak ikut terbawa ke negara tujuan yang dapat menurunkan kualitas produk. Fumigasi dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan pejabat karantina pertanian Mamuju. Pejabat karantina pertanian Junarli Salim menerangkan, bahan yang fumigan digunakan yaitu fosfin dalam bentuk saset dengan dosis 2 gram per M3. Lebih lanjut, Junarli mengatakan, kegiatan fumigasi dilakukan pukul 2 dini hari, tetapi karena kondisi tiba-tiba kurang bersahabat, sehingga fumigasi ditunda hingga matahari terbit. Sesuai standar, fumigasi harus terlindung dari angin kencang dan hujan, serta harus dibuat kedap untuk mempertahankan konsentrasi fumigan selama masa perlakuan. Kepada Menteri Keuangan mendapatkan sebuah kepercayaan menjadi menteri terbaik satu-satunya. Sri Mulyani menjadi Menko terbaik lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Safe News. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meraih penghargaan dunia. Kali ini dia meraih penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific, alias Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik tahun 2020 oleh majalah Global Markets. Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya diterima oleh Sri Mulyani. Dia pernah mendapatkan penghargaan serupa dan dari institusi yang sama di tahun 2018. Sebelumnya, Sri Mulyani juga dinobatkan oleh majalah Global Markets sebagai Menteri Keuangan terbaik tahun 2018. Anugerah Finance Minister of the Year East Asia Pacific itu diberikan atas kinerjanya mempertahankan reputasi keuangan Indonesia di tengah kondisi yang lebih menantang dibandingkan saat ia kali pertama menjabat lebih dari 10 tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan, gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut majalah Global Markets, Sri Mulyani mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Mereka menilai komitmen pemberian stimulus fiskal dalam bentuk pelindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman, dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi. Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3% dari PDB juga menjadi poin yang penting atas dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik. Sebagai informasi, Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional. Majalah ini diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF atau World Bank Group. Selain itu diketahui, Sri Mulyani juga meminta semua kepala negara di dunia bekerja sama mengatasi COVID-19. Ia mengatakan jika keberadaan pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang sangat menantang, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dan berupaya berkolaborasi dengan negara anggota ASEAN Development Bank atau ADB untuk menangani dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan dan perekonomian. Kerjasama dalam penanganan COVID-19 tidak hanya sebatas dalam usaha untuk menemukan vaksin saja, namun juga bersama-sama untuk membantu dalam pemulihan ekonomi. Dia menyadari situasi sekarang sangat kompleks dan menimbulkan ironi permasalahan pada beberapa negara, dan itu dialami juga sebagai permasalahan dunia yang buruk. Bahkan sebelumnya, ada isu perubahan iklim dan sekarang pandemi COVID-19 dan tidak ada perbedaan batas negara dari permasalahan ini. Jika dibandingkan dengan krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008-2009, dia berpendapat bahwa saat itu
secara global negara-negara bersama-sama mencoba untuk menyelamatkan ekonomi di mana setiap negara mengalami permasalahan yang sama, dengan tantangan yang sama, dan dengan ancaman yang sama di bidang ekonomi mereka. Namun saat ini global terus berhadapan dengan berbagai macam isu perubahan global. Sebelumnya, dunia sedang dihadapkan pada permasalahan perubahan iklim dunia. Kemudian saat ini sekaligus harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Bendahara negara ini melanjutkan peran lembaga-lembaga multilateral sangat penting dalam hal ini. Untuk aspek kesehatan global, World Health Organization atau WHO harus mengambil peran utama dalam penanganan pandemi global ini. Selain itu, lembaga keuangan multilateral seperti ADB, IMF, dan World Bank harus juga secara bersama-sama membangun kembali kepercayaan global dalam usaha untuk pemulihan ekonomi dunia. Dia pun optimis setelah pandemi COVID-19 terlewati, maka akan muncul suatu era globalisasi baru yang merupakan wujud dari kerjasama antar negara. Apalagi pandemi ini telah mengajarkan semua banyak hal kepada negara. Tidak bisa hanya bekerja sendiri meskipun negara itu besar. Pemerintah berulang kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di 2020. Pada Maret hingga April lalu, pemerintah memberikan pandangan kepada DPR mengenai ekonomi di tahun 2020 bakal berada di kisaran minus 0,4% hingga positif 2,3%.